Hello guys, jumpa lagi dengan saya Faizu Virus. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat aja ya, dan tetap selalu jaga prokes agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Oke guys, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merawat, membersihkan komponen disc brake ya. Biasanya kalau disc brake udah kotor, pada saat kita rem, itu ada suara decit ya, yang bikin gak nyaman. Terus juga kadang-kadang rem malah jadi kurang pakem. Hal ini disebabkan karena adanya kotoran yang menumpuk di bagian kampas remnya akibat bergesekan dengan bagian disc brake-nya. Atau juga karena kita hujan-hujanan, terus jalanannya kotor, sebagian debu-debunya itu atau kotoran dia nempel, akhirnya bertumpuk di bagian remnya ini nih. Terus bagaimana sih cara sederhana buat ngebersihinnya dan buat hilangin suara decitan? Kalau saya sering pakai kayak gini guys. Kita semprot cairan pembersihnya khusus disc brake. Seperti ini. Brake pad cleaner. Ini untuk Mitsubishi kalau nggak salah. Ya. Ini produksinya dari Mitsubishi. Ini seneng banget saya pakai kayak gini. Kalau lagi malas bongkar-bongkar, sekedar buat hilangin suara decit, bagian master silindernya saya semprot, termasuk bagian kampasnya ya. Terutama ini untuk semprot bagian kampas, biar si kotoran yang nempel di bagian kampasnya hilang. Kenapa saya suka pakai cairan ini? Karena kandungan yang terdapat di cairan ini sama sekali tidak mengandung sejenis pelumas atau minyak yang akan membuat si disc brake malah menjadi licin. Ini berbeda ya dengan cairan lainnya seperti injector cleaner atau contact cleaner yang cenderung masih mengandung sedikit pelumas. Sehingga kalau kita pakai malah akan buat licin. Atau injector cleaner yang nggak mengandung pelumas pun dia akan merusak bagian karet-karetnya. Malah jadi getas. Tapi untuk produk yang ini memang dirancang dikhususkan untuk membersihkan bagian rem. Sehingga pada saat saya pertama kali pakai ini ya, untuk ngebersihin saya rasa aman untuk bagian karet-karetnya. Seperti ini ya. Di bagian master remnya kan dia punya karet seal seperti ini. Jadi ini aman cairan ini. Karena lebih banyak mengandung etanol. Etanol itu hampir sama ya seperti alkohol zatnya. Dan lebih cepat kering. Pemakaiannya cukup sederhana ya. Kalau kalian dirasa motor udah berdecit, tinggal semprotin aja. Coba kita geser kameranya. Nah, terus tinggal kita semprotin aja si cairannya ke bagian disc brake, terutama bagian kampasnya ya. Dan bagian yang satunya lagi. Sampai si kotorannya itu rontok. Nanti ada kotor-kotorannya yang rontok nih, kayak gini nih. Ini kotorannya udah luntur ya. Buat ngeceknya juga kita bisa sambil muter bagian si disc brake-nya. Terus aja sampai kira-kira si cairan yang netesnya ini, setelah kita semprot, dia menjadi bening. Nah, seperti itu. Coba kita pindah lagi ke sebelah sini. Dan kita lihat hasil tetesannya ya. Nah, ini hasil tetesan dari sisa pembersihan kampas remnya. Ini cukup efektif banget ya buat saya. Kalau lagi males bongkar-bongkar, tinggal semprot aja pakai cairan ini. Dan untuk cairan ini harganya cukup lumayan murah ya. Berkisar 23.000 sampai 30 ribuan. Dan saya hanya pakai merek yang ini. Nggak pakai merek yang lain karena ini udah teruji banget, nggak bikin
si bagian disc brake-nya setelah dibersihin jadi licin. Walaupun agak ngelos sedikit ya, itu hanya sebentar. Terus jangan lupa setelah dibersihkan, ini saya liatin, bagian sisanya ini, sisa debunya yang nempel di bagian disc brake, ini bisa kalian lihat. Ini ada sisa-sisa kotorannya, kalian lap. Karena kalau nggak dilap nanti agak glosor sedikit. Biar langsung enak ya, kalian langsung lapin juga bagian disc brake-nya. Selanjutnya, bagian disc brake bisa kita semprot juga pakai cairan ini ya. Kalian kita bersihin semua. Atau sekaligus kita bersihin bagian sensor speednya ya. Kita juga bisa langsung semprot. Kalau malas bongkar, nggak ada kuncinya ya, semprot aja sebelah sini. Untuk bagian ini juga jangan lupa ya, bagian pistonnya kita bersihin juga. Tinggal kita semprot-semprot aja. Terus selesai tinggal kita lap. Tentunya kita harus ngambil lap yang bersih. Ini lihat sisa kotorannya yang ada di disc brake. Tuh. Cairan ini aman ya dipakai karena lebih banyak mengandung etanol, jadi lebih cepat kering, nggak bikin karet-karet yang ada di komponen rem ini menjadi getas, atau malah melar ya. Kebanyakan kalau pakai cairan yang salah, dia si bagian karet di sininya, dia malah nanti melar ya. Tapi semenjak saya pakai coba produk ini, alhamdulillah hal-hal semacam tersebut, si bagian karet yang tadi getas atau malah melar nggak terjadi ya. Sebelum pakai cairan yang merek ini nih, lebih cenderung bagian ininya jadi melar nih kalau saya bersihin. Apalagi bersihnya kan masih pakai cara bongkar ya. Dibongkar saya bersihin pakai bensin atau WD atau cairan pembersih lainnya, itu cenderung merusak bagian karet bagian atasnya. Kalau karet bagian atas ini udah rusak, biasanya bikin rem itu malah jadi miring. Atau rem kadang-kadang seret. Alias bagian master silindernya ini dia nggak ikut goyang. Makanya saya udah nggak pakai cara-cara tersebut. Kalaupun perlu pembongkaran semuanya, karena masih berdecit misalnya, setelah kita semprot tadi, tetap untuk pembersihan totalnya saya menggunakan cairan ini. Nah, kalau misalnya udah disemprot kayak gini masih ada suara decit, berarti itu harus ada tahapan lanjutannya untuk memperbaiki atau merawat si bagian remnya ini. Yang biasanya kalau masih ada gejala decit tersebut, bagian kampasnya itu miring atau abisnya nggak rata. Nah, buat episode selanjutnya nanti saya akan bahas total ya, untuk merawat atau memperbaiki disc brake yang bermasalah tersebut. Nanti di motor X-Red saya kebetulan itu nanti jadi bahan eksperimennya. Tapi kali ini cukup tips sederhana aja ya, membersihkan bagian rem depan tanpa harus kita bongkar dengan cara menyemprotkan cairan seperti ini ya guys. Oke guys, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.